Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadrati muhtaramin, para sepuh, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada Rabb semesta alam Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ikut bersama-sama meramaikan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk bisa terus melanjutkan taklim Ramadan. Momentum seperti ini sebenarnya baik sekali kalau dihubungkan dengan kesehatan jasmani dan rohani manusia. Karena kalau kita mengutip misalkan dari Al-Hikam disebutkan al-fikratu sirajul qalb. Karena kita hadir di majelis, di ruang-ruang tarbiyah, di ruang-ruang pengawasan, ini sebenarnya selalu merangsang kepada kita semua untuk terstimulasi, terus berpikir. Nah, ini disebut oleh Az-Zarnuji, bahwa disebut oleh Al-Hikam Ibnu Athaillah, al-fikratu sirajul qalb, bahwa berpikir itu adalah cahayanya hati. Kalau di dalam diri manusia ini proses berpikir ini berhenti, fala idu'atam, maka hati manusia itu akan diliputi dengan kegelapan. Sehingga penting dirasa menjadi kebutuhan manusia untuk terus hadir di majelis-majelis seperti ini, karena melalui berpikir tadi itu akan selalu menjadikan hati-hati manusia berkilau, menjadikan hati-hati manusia ini sehat. Kalau dalam bahasa kesehatan, istilah ini disebut dengan istilah melianisasi. Melianisasi ini adalah proses munculnya rangsangan elektrik pada sel-sel otak, sehingga otak ini mampu mereproduksi ingatan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, otak manusia itu setiap hari itu diisi dengan jutaan informasi. Jutaan informasi yang ditangkap oleh sel-sel saraf, sel-sel otak manusia. Ini akan mudah menumpuk, kemudian akan mudah terrepresi, sehingga akan mudah hilang ingatan, sehingga berpikir itu akan menjadikan rangsangan sel elektrik pada otak manusia, sehingga sel-sel otak itu selalu segar, selalu muda, selalu rejuvenate istilahnya, selalu menjadi muda kembali. Oleh sebab itu banyak disebut oleh para ulama pun, kalau orang itu aktif memanfaatkan akalnya untuk berpikir,
maka dia akan jauh dari pikun. Apa itu Pak pikun, Pak? Nah, pikun itu adalah ketidaksanggupan otak manusia untuk mereproduksi ulang ingatan. Oleh sebab itu momen-momen seperti ini menjadi penting, wabil khusus bagi kami pribadi ya, dan semoga juga secara umum menjadi manfaat juga bagi jamaah yang lainnya, karena dengan al-fikratu sirajul faida dabat fala itu atalah. Kalau proses berpikir itu hilang pada diri manusia, maka hati manusia itu akan kehilangan kemilauannya, akan kehilangan cahayanya. Kita mohon kepada Allah semoga kita ini selalu diberi limpahan kesehatan oleh Allah, selalu diberi limpahan sehat akal pikiran kita. Allahumma inna nas'aluka ya, Allahumma inna nas'alukal afwa. Kita mohon kepada Allah semoga kita ini selalu dilimpahkan dengan kesehatan akal, kesehatan jasmani dan rohani kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ingin melanjutkan pembahasan tadi malam yang sempat terputus karena mungkin tadi malam waktu kita harus melaksanakan juga sholat taraweh. Jadi kalau terlalu panjang nanti khawatir menyita waktu kita, sehingga selesai sholat isya, selesai sholat taraweh nanti khawatir kalau jatuh terlalu malam. Oleh sebab itu kita pengen lanjutkan pembahasan tadi malam yang sempat tertunda. Tadi malam pada bagian akhir itu kita mengutip salah satu riwayat ya. Ini yang ditulis dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Nasha'ihul Ibad. Di sana mengutip salah satu riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man istakhafa khamsan khasyir khamsan. Kalau ada orang yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan mengalami kerugian 5 hal. Yang pertama adalah man istakhafa bil ulama'i khasyirat dina. Orang yang menyepelekan ulama, maka orang tersebut akan mengalami kerugian terkait dengan agama. Tadi malam sedikit sudah kita singgung bahwa peran ulama ini karena dia yang diberi amanah ilmu oleh Allah, menjadi pewaris para nabi, sehingga ulama ini selalu muncul di dalam dirinya tuh minimal 3 ciri. Yang pertama al-alim, yang kedua al-khasyah, yang ketiga adalah bi ilmihi amilan. 3 hal ini harus menjadi satu kesatuan. Karena kalau orang alim tapi dia tidak punya takut, tidak punya takwa kepada Allah, maka dia tidak masuk kategori dalam definisi ulama. Banyak Pak. Orang pandai itu banyak. Orang terdidik itu banyak. Orang bergelar tinggi-tinggi, doktor, profesor, sampai mungkin di atasnya lagi, itu banyak. Tetapi banyak juga dari mereka yang karena tidak ada khosyahnya, tidak ada ketakwaan, tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak masuk dalam lingkup ulama. Sehingga kalau ada orang alim, orang dikasih amanah ilmu, dia tidak punya khosyah, maka ini diancam. Baginya akan kecelakaan. Wailul liman kana aqluhu asiro. Kecelakaan bagi orang itu yang diberi anugerah ilmu, tetapi apa? Akalnya ini hanya dipakai untuk menjadi budak. Pinter,
tapi pinternya itu untuk menyiasati orang lain, bagaimana dia bisa merebut strategic resource dari orang lain sehingga bisa menjadi milik dia. Banyak enggak yang begitu Bapak? Banyak enggak orang pinter itu yang bodohin orang awam? Itu banyak. Sehingga ketika dalam Al-Quran disebutkan laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa dimusuhta labi sama kanu yasnaun. Aklihi musuhta ini selain dari kariswah, kariba, kalgulul, ini juga disebut sebagai kullu malin muqabilin bitaghyiril kalam wa ta'wil. Hari ini banyak Bapak dan Ibu orang pinter itu yang kemudian menggunakan bahasa, tapi bahasa itu untuk menipu dan memperdayai orang lain. Kalau ada orang pinter kemudian dia menggunakan ilmunya untuk memperdayai orang lain, biar dia bisa menikmati, mengambil strategic resource yang dimiliki orang lain, maka dia ini akan diancam sebagai wail oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wail itu boleh jadi neraka wail, tapi wail dalam pengertian bahasa adalah kecelakaan. Wailul liman kan aqluhu asiro. Tetapi sungguh bahagia kalau orang diberi anugerah kecerdasan, diberi anugerah ilmu, kemudian dia bisa takut kepada Allah bi ilmihi amilan. Kemudian dengan ilmunya dia mau melakukan fungsi-fungsi keulamaan untuk melakukan transformasi sosial dan juga mendidik umatnya. Sehingga kalau ada orang mau mengambil peran itu, ini disebut sebagai tuba, kebahagiaan. Tuba liman kana aqluhu amiro. Bahagialah orang yang diberi anugerah akal sehat, diberi anugerah ilmu, tetapi akalnya, ilmunya ini dijadikan pemimpin untuk membimbing perilaku dia. Dan yang penting dari ulama ini adalah bagaimana tugas mereka untuk membina, untuk menyebarkan ilmu, untuk melanjutkan ilmu yang diwariskan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu manusia tidak boleh dia menyepelekan atau underestimate kepada ulama. Sehingga kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Bahkan wajib atasmu itu untuk mau duduk bersama ulama, wasimai kalamil hukam. Karena apa? Kalau manusia itu jauh dari ulama, maka dia akan diliputi dengan kegelapan. Itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh underestimate atau menganggap remeh ulama. Karena kalau ada orang meremehkan ulama, maka dia akan memperoleh kerugian dari aspek agama. Yang kedua, man istakhofa bil umaroi khasyirat dunia. Barang siapa meremehkan umarok, pemerintahan, pemimpin, khasyirat dunia, maka dia akan memperoleh kerugian dunia. Kenapa kalau ada orang meremehkan ulama, meremehkan pemerintah, meremehkan pemimpin, dia akan memperoleh kerugian dunia? Kalau kita buka kitab namanya Al-Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, bahwa tujuan dari adanya pemerintahan, tujuan dari adanya kepemimpinan ini dalam konteks untuk menjaga keteraturan. Apalagi dalam jumlah masyarakat yang besar, manusia bertiga saja ini diperintahkan oleh Nabi untuk memilih pemimpin. Wa in kuntum salasan fa'mur ahadakum. Kalau kamu bertiga, pilihlah salah satunya sebagai pemimpin. Harus ada yang mengambil peran sebagai pemimpin dalam konteks mengambil keputusan.
Apalagi manusia berjamaah dalam konteks besar, wajib atasnya harus ada pemimpin. Karena pemimpin ini tadi, pemerintahan ini yang akan menjamin munculnya keteraturan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya hadirnya sosok pemimpin dalam konteks menjaga keteraturan ini, bahkan Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syar'iyyah itu menulis 40 tahun di bawah pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Karena kalau tanpa pemimpin, kalau kekuasaan itu kosong, itu akan bisa melahirkan chaos, akan bisa menciptakan destabilisasi. Ini betapa pentingnya seorang pemimpin. Kenapa harus ada pemimpin? Disebutkan oleh Imam Al-Mawardi bahwa salah satu watak manusia, tabiat manusia itu, dia itu adalah kalau dia merasa mampu, mohon maaf Bapak dan Ibu, dia cenderung menghisap kepada yang lemah. Kalau dia kuat itu cenderung memperdayai yang lemah. Kalau dia kaya cenderung memperdayai yang miskin. Ini tabiat oleh manusia. Watak manusia itu seperti itu. Kalau dia kaya, mudah sombong, mudah merasa berkuasa, mudah merasa punya pengaruhnya kuat. Dan ini selalu berdampak kurang positif dalam konteks membangun jamaah. Oleh sebab itu kemudian dibutuhkan seorang pemimpin dalam konteks untuk bisa memastikan bahwa sebuah sistem ini bisa berjalan. Kalau ada orang berbuat aniaya dalam satu kelompok, maka tugas pemimpin untuk menertibkan, tugas pemimpin untuk menyelesaikan. Dalam bahasa Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa hukmul hakim fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilaf. Putusan pemimpin inilah, vonis inilah yang akan dianggap bisa menyelesaikan semua pertentangan maupun perselisihan dalam kelompok. Kalau ada orang mencuri misalkan, ini harus dihukum. Ada orang menganiaya orang lain, ini harus dihukum. Kalau ada orang merugikan orang lain, seorang pemimpin harus mengambil tindakan dalam konteks untuk menjaga tadi agar sistem ini bisa berjalan secara teratur. Karena tadi Bapak dan Ibu, watak manusianya adalah homo homini lupus. Watak manusia itu dia mudah menjadi serigala atas manusia yang lain. Kalau dia mampu, maka dia akan mudah berbuat aniaya kepada orang lain. Sehingga karena seorang pemimpin ini dia harus bisa mengambil keputusan, sehingga kemudian dalam Islam itu kemudian seorang pemimpin ini kemudian muncul di dalamnya ada persyaratan-persyaratan. Karena dia harus mengambil keputusan, karena dia harus memastikan ketenangan, dia harus memastikan semua orang ini punya kesempatan yang sama, hak tentang hidup, hak tentang bekerja, sehingga seorang pemimpin itu tidak boleh sembarangan. Menurut Imam Al-Mawardi, salah satu syarat seorang pemimpin itu adalah yang pertama, dia harus orang yang adil. Apa itu adil? Al-adalah itu adalah al-musawwah bila haifin wala jurin. Yang namanya adil itu lurus, sama, seimbang, tidak sakit, tidak bengkok, tidak timpang. Itu disebut dengan adil. Dalam terminologi tafsir biasanya al-adalah ini ditafsirkan sebagai ita'u dikulli haqqin haqqahu. Orang yang terbangun dalam dirinya itu kebiasaan untuk bisa menyampaikan setiap hak kepada yang punya hak. Itu baru disebut dengan adil. Bila haifin wala jurin. Kalau orang itu sudah belok sedikit itu sudah
sudah namanya tidak adil lagi, tidak musawah lagi, tetapi sudah jair, dia sudah timpang, sudah bengkok. Oleh sebab itu adil ini menjadi prinsip yang menjadi perhatian luar biasa dalam Islam. Bahkan diskursus tentang adil ini berulang-ulang disebut dalam Al-Quran. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu sangat dekat dengan takwa. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kepadamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dalam istilah yang lain bisa disebut dengan istilah al-qist. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Orang-orang yang beriman pun dia diminta untuk bisa bersikap adil. Karena apa? Allah tuh menyaksikan atas diri-diri kalian. Yang kedua, kepemimpinan dalam Islam itu disyaratkan bahwa dia harus orang yang alim. Kalau dalam sebuah jamaah ada orang yang lebih alim, yang dia sudah punya sifat adil, maka prioritas memilih ini adalah harus pakai pertimbangan berdasarkan aspek penguasaan medan, atas pertimbangan menyangkut kemampuan dia menguasai lapangan di mana dia ditunjuk sebagai pemimpin. Kalau kita rujuk dalam banyak hadis misalkan, ini banyak disampaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa harus memilih orang yang punya kredibilitas? Inna khairakum man istajarta al-qawiyyu al-amin. Sebaik-baik orang yang kamu pilih menjadi pemimpin, al-qawiyyu al-amin, adalah orang yang dia punya kemampuan dan juga dia punya integritas. Apa yang dimaksud dengan al-qawi itu? Ini kalau dihubungkan dengan hadis yang lain, Nabi besar ketika sedang berjamaah, ketika mau mengangkat seorang wakil untuk menjadi pemimpin di dalam salah satu wilayah Islam, itu memberi wasiat kepada para sahabat. Idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Jika engkau memberikan amar perintah menyangkut posisi atau kedudukan atau jabatan, bima yutikun, Anda harus memperhatikan terkait dengan kemampuan. Jangan memilih orang yang dia tidak mampu, yang dia itu tidak alim. Ini kalau kita lihat dari syarah Ibnu Battalnya, kenapa Nabi menyampaikan demikian? Alasannya adalah khosyah. Kalau ada urusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian diserahkan kepada orang yang tidak alim, yang tidak mampu, maka ini akan banyak melahirkan madharat. Sehingga para ulama menyebut bahwa syarat seorang itu harus menjadi pemimpin adalah dia harus kuwatul ilmiyati wa kuwatul amaliyati. Orang yang pertama ditunjuk sebagai pemimpin harus memenuhi kualifikasi al-quwatul ilmiyati. Aspek ilmunya, pengetahuannya, penguasaan medannya, penguasaan wilayahnya, dia harus yang terdepan. Wa quwatul amaliyati, dia punya etos, punya motivasi kerja, punya disiplin kerja dan sebagainya. Jangan memilih orang yang tidak mampu, apalagi orang yang, mohon maaf, bahasa kalau di surat Al-Baqarah tuh walladzina yutiqunahu fityatun ta'amum miskin. Itu orang yang sudah renta, orang yang sudah tidak kuat lagi menahan fisiknya. Dalam konteks menghindari khosyah atau ketakutan urusan publik yang diserahkan kepada pemimpin yang tidak mampu ini, maka harus ada memperhatikan aspek-aspek pertimbangan dari sisi tadi alimnya. Yang ketiga,
seorang pemimpin itu dipersyaratkan orang yang syuja. Syuja itu adalah orang yang punya keberanian, karena dia harus memutuskan masalah, harus menyelesaikan masalah dalam jamaah, maka harus dipilih orang yang punya keberanian dalam konteks mengambil keputusan. Seorang pemimpin tidak boleh dia tuh peragu, tidak boleh dia maju mundur dalam konteks mengambil keputusan. Kalau itu dipandang positif dari sisi perhitungan rasionalitas maupun dari sisi kebijakan, maka harus cepat dieksekusi, nggak boleh kita ragu ataupun maju mundur. Nanti ketika kebijakan itu keliru bisa dievaluasi. Yang berikutnya adalah harus punya hikmah dan juga punya huriyah, punya kemerdekaan. Itu syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam Islam sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyahnya. Kenapa kemudian manusia tidak boleh meremehkan umaro? Karena umaro ini orang yang diberi amanah, diberi otoritas. Dia memegang kekuasaan yang sangat besar. Sehingga ketika para sahabat itu bertanya, wahai Rasul, bagaimana ketika kami berhadapan dengan penguasa yang zalim? Bagaimana sikap kami ketika harus berhadapan dengan para pemimpin yang bodoh? Kata Nabi, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Bagaimana kalau dia jahil? Isma'u wa ati'u. Ini yang menjadi catatan kita. Kenapa kemudian kita ini tidak boleh meremehkan umaro, tidak boleh apalagi mencaci maki umaro sebagai sebuah sistem. Karena kalau umaro diberi otoritas kekuasaan, kemudian kekuasaan ini disalahgunakan, orang yang menentang umaro itu bisa diamputasi semua akses kehidupannya. Sedang bisnisnya bisa diamputasi. Sedang berusaha, usahanya bisa dibatasi. Sedang mengembangkan karirnya pun bisa dibunuh karirnya. Kenapa? Karena umaro yang memegang otoritas kekuasaan yang sangat tinggi. Ini kalau kemudian umat ini tidak bijak dalam konteks untuk menempatkan posisi kita yang tepat, apalagi kemudian mencaci maki ulama, mencaci maki umaro, ini khawatir kekuasaan yang dimiliki oleh umaro ini digunakan dalam konteks untuk membatasi aktivitas orang yang dianggap bertentangan dengan umaro. Sehingga Nabi tidak mau umat Islam itu kemudian menjadi bulan-bulanan para pemimpin, menjadi bulan-bulanan pemerintah, yang nanti dalam konteks pengembangan syiar, pengembangan dakwah itu juga menjadi hambatan. Apalagi kalau misalkan dakwah dilarang, aktivitas keagamaan dilarang, ini kan sangat merugikan dari sisi eksistensi beragama. Yang berikutnya, man istakhafa bil jirani khasyiral manafi. Kalau ada orang itu menyepelekan tetangganya, maka dia akan mengalami kerugian manfaat. Hadirin, rata-rata manusia itu hidup selalu jauh dari orang tua. Apalagi dalam masyarakat kota itu rata-rata semuanya adalah para mukimin, para pendatang, para migran yang datang dari berbagai penjuru dunia, dari penjuru daerah. Ketika dia hidup di perumahan, ketika hidup di kota, ketika hidup di perkampungan pun, orang yang paling dekat dengan dia adalah tetangga. Oleh sebab itu Nabi besar Muhammad SAW wabil khusus melarang kita itu kemudian berbuat tidak baik kepada tetangga kita.
Karena apa? Begitu manusia itu punya masalah yang paling dekat, bisa membantu adalah tetangga yang di samping kiri kanannya. Oleh sebab itu dalam Islam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kalau orang itu pengen iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu, karena tetanggamu inilah orang pertama kali yang akan mengambil peran ketika manusia itu ditimpa musibah, ketika manusia itu ditimpa hal-hal yang kurang menguntungkan. Apalagi dalam konteks kehidupan yang makin mobile, penyebaran manusia sudah semakin berkembang sedemikian rupa sehingga sanak saudara ini sudah tidak lagi satu dengan kehidupannya. Orang yang paling pertama mengambil peran ketika manusia itu punya halangan adalah tetangganya. Oleh sebab itu, kalau manusia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Meskipun seringkali banyak masyarakat kita, apalagi di perkotaan, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya seringkali tidak akur, tidak rukun, gara-gara parkir, gara-gara batas tanah, gara-gara anak, gara-gara apapun bisa menjadi masalah konflik keluarga. Tetapi Nabi menyarankan bahwa agar manusia itu punya manfaat dari tetangganya, maka tetaplah berbuat baik dengan tetangga. Yang berikutnya, man istakhofa bil akribani khosirul mawaddah. Orang yang menyepelekan terhadap kerabatnya, maka dia akan memperoleh kerugian terkait dengan kasih sayang. Bapak dan Ibu, kehidupan manusia ini makin keras, makin kompleks. Terkadang persoalan kecil antar saudara itu bisa menjadi sebab yang merenggangkan hubungan kekerabatan. Gara-gara waris beda sedikit itu bisa bermusuhan, bisa nggak tegur sapa. Gara-gara uang 100.000 banyak kekeluargaan, banyak persaudaraan itu yang pecah. Oleh sebab itu, kalau keluarga itu pecah, persaudaraan itu pecah, maka kerugiannya adalah hilangnya kasih sayang. Padahal tidak ada di dunia ini sesuatu yang paling berharga selain kasih sayang dari kerabat kita. Oleh sebab itu, sayangilah kerabatmu, sayangilah keluargamu, sayangilah saudara-saudaramu. Karena apa? Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam konteks membangun kasih sayang. Tarol mu'minina fi tarohimi wa tawadin wa ta'atufihim. Lihatlah seorang mukmin itu karena dilihat saling mencintai, saling menyayangi, dan saling kasih mengasihinya. Yang terakhir, man istakhofa bi ahlihi khosirul ma'isyah. Barang siapa yang mengabaikan, menyepelekan keluarganya, anaknya, istrinya, khosirul ma'isyata, maka dia akan mengalami kerugian ma'isyah. Sumber pendapatan nafkahnya itu akan terganggu. Namanya anak itu terkadang sekali waktu suka membuat orang tua jengkel. Punya istri terkadang cerewetnya juga bukan main. Punya suami terkadang galaknya juga bukan main. Tapi nakalnya anak, cerewetnya istri, galaknya suami, ini tidak boleh kemudian menjadikan manusia itu menyepelekan, apalagi mengabaikan dari keberadaan dan eksistensi keluarganya. Meskipun anak itu nakal, meskipun anak itu badung,
Tapi orang tua selayaknya harus tetap mendoakan agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna. Kalau perlu menangislah di hadapan Allah, kalau perlu bersimpuhlah di hadapan Allah. Mohon, nggak apa-apa hari ini anak ini nakal, mungkin barangkali nakal ini sedang mencoba pengalaman-pengalaman baru untuk memastikan mental dia terbangun, rasa percaya diri dia terbangun. Dia perlu banyak pengalaman. Tapi mohonkan kepada Allah yang membolak-balikan hati. Ya Allah, mungkin anak ini sedang dalam proses untuk mencari jati dirinya. Mohon arahkan dia, kembalikan dia ke fitrah sebagaimana yang Engkau kehendaki sebagai manusia-manusia yang bermanfaat dalam hidupnya. Insya Allah dengan doa para sepuh, doa orang tua, doa ayah dan bundanya, anak yang nakal kayak apapun ini akan bisa menjadi baik pada akhirnya. Banyak kisah para kiai-kiai. Saya punya cerita di pesantren Kendal ada Pak Kiai namanya Pak Kiai Hambali. Dulu dia di masa mudanya tuh badungnya tuh naudzubillah min dzalik. Jadi dari Cirebon ke Jakarta seringnya kabur seminggu 2 minggu naik kereta, pulang dalam keadaan ya serba kucel dan sebagainya. Kemudian bapaknya ini sowan ke pesantren Buntet ke Kiai Abbas. Mohon doa dari Kiai Abbas, tolong Kiai Abbas doakan anak saya. Anak saya tuh pengen dia ahli agama, saya pengen dia menjadi santri yang bagus. Saya pengen anak-anak saya itu menjadi orang-orang soleh yang qurratu a'yun. Kemudian ya saya akan mendoakan semoga anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang berguna di kemudian hari. Tapi tolong bapak juga memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah agar hati, pikiran anak bapak ini bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bapak dan ibu, ternyata anak yang didoakan orang tuanya hari ini sedang mengembangkan pesantren yang alhamdulillah luar biasa besarnya dan sekarang menjadi kiai yang sangat luar biasa. Dia ahli tafsir. Ceramah-ceramahnya itu sangat berbobot dan luar biasa dan punya santri-santri yang alumninya juga banyak menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat di masyarakatnya. Jadi tidak boleh manusia itu kemudian dia menganggap remeh terhadap keluarganya. Karena kalau dia menganggap remeh kepada keluarganya, maka akan mengalami kerugian dari sisi ma'isyahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 5 hal yang kita tidak boleh sepelekan. Yang pertama, ulama. Karena kalau kita menyepelekan ulama, maka manusia akan memperoleh kerugian agama. Yang kedua, umarok. Karena kalau manusia menjauhi umarok, sementara umarok itu yang megang semua urusan manusia, maka dia akan mengalami kerugian dunia. Yang berikutnya, kita juga tidak boleh menganggap remeh tetangga kita. Karena tetangga kita ini yang selalu paling dekat ketika manusia itu mendapati situasi yang kurang beruntung. Dan yang berikutnya adalah kita tidak boleh menyepelekan keluarga saudara kita, kerabat-kerabat kita. Karena kalau kita menyepelekan mereka, kita akan kehilangan mawaddah, kita akan kehilangan kasih sayang. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menyepelekan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita. Karena kalau kita menyepelekan kita akan terganggu, mengalami kerugian terkait dengan ma'isyah, sumber kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya. Punten. Punten Mbah ya. Ah, punten suwan. Punten. 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 Alhamdulillah. Sam-sam. Suwun Mbah, punten. Ya.
latihan aja. Atau latihan. Tadi direkam. Masuk atau enggak? Oh ya, tapi saya ngerekam juga tadi. Oh iya. Nge-backup khawatir ini. Tat. Makanya kalau di sini rada nyantai gitu. Ya, enak. Kalau di sini ada. Jadi enggak ke bubu gitu ya. Biasanya jadi